warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Siswanto, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang geografi budaya. Tapi sebelum itu, ada 4 kajian yang akan saya bahas tentang konsep dasar geografi budaya. Konsep yang pertama adalah definisi geografi budaya. Konsep yang kedua adalah ruang lingkup geografi budaya. Konsep yang ketiga adalah perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah faktor penyebab perubahan budaya. Kita akan membahas tentang yang pertama, definisi geografi budaya. Menurut Koen-Joroningrat tahun 2002, pada halaman 180, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Dan kemudian Koen-Joroningrat menyatakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal, yaitu sistem religi, upacara keagamaan, sistem organisasi sosial kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata penjaring hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Nah, geografi budaya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannya, mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita huni, dan tempat rekreasi yang kita amati, menurut Iqbal dan Muklerner. Kedua adalah ruang lingkup geografi budaya. Ruang lingkup geografi budaya ada 2, manusia dan lingkungan, dan adaptasi manusia. Manusia dan lingkungan dapat didefinisikan dari beberapa teori. Yang pertama adalah teori determinisme, yang kedua adalah teori environmentalis, dan yang ketiga adalah teori posibilisme. Sedangkan adaptasi manusia, ada beberapa contoh adaptasi manusia. Yang pertama, adaptasi manusia di daerah dingin, adaptasi manusia di daerah gurun, adaptasi manusia di daerah pegunungan, dan adaptasi manusia di daerah pantai. Nah, kita bahas yang pertama adalah manusia dan lingkungannya. Yang teori yang pertama adalah teori determinisme alam, yang menyatakan bahwa alam menentukan segalanya pada manusia. Manusia merupakan objek yang plastis saja dari kemutlakan alam. Sedangkan teori yang kedua menyatakan, yaitu teori environmentalis, yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari lingkungan atas kehidupan manusia. Berbagai variasi kondisi alam ternyata menciptakan ciri-ciri penduduk yang beraneka, baik dari segi mental, kecerdasan, kerajinan, etos kerja, dan lain sebagainya. Teori yang ketiga adalah teori posibilisme. Dikatakan bahwa alam tidak menentukan budaya manusia, tapi alam sekedar menawarkan berbagai kemungkinan dan batas-batasnya untuk lahirnya suatu budaya. Dalam hal ini, budaya merupakan produk usaha manusia di alam mengubah natur agar menjadi kultur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, konsep dasar yang ketiga adalah unsur-unsur budaya. Unsur budaya terbagi atas 7 unsur. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah sistem pengetahuan, yang ketiga mata pencarian, sistem religi, kesenian, kemasyarakatan, dan sistem teknologi. Kita bahas yang pertama, unsur sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia meliputi perumahan, pakaian, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan transportasi. Peralatan hidup manusia ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, bentuk pakaian orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang sangatlah berbeda. Yang kedua adalah unsur bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi utama manusia untuk mengenal sesamanya. Bahasa meliputi ada bahasa lisan dan ada juga bahasa tulisan. Pada zaman dahulu, ketika orang belum mengenal tulisan atau zaman prasejarah, komunikasi berlangsung secara lisan. Namun setelah mengenal tulisan atau masa aksara, orang menyampaikan dengan bahasa tulis. Hal ini bisa kita lihat pada beberapa peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia pada masa lampau yang tercatat di berbagai prasasti. Unsur yang ketiga adalah unsur pengetahuan.
atau sistem pengetahuan dimiliki oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sangat terkait dengan pengalaman hidup yang dilalui masyarakat tersebut. Dari pengalaman itulah muncul pengetahuan seperti bercocok tanam, pengetahuan tentang alam semesta, pengetahuan tentang flora, pengetahuan tentang fauna, dan lain sebagainya. Keempat adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan meliputi sistem perkawinan dan sebagainya. Sistem kemasyarakatan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat. Kemudian sistem yang kelima adalah sistem ekonomi dan mata pencarian. Sistem mata pencarian masyarakat ada kecenderungan mengalami perubahan dari masa ke masa sebagai akibat dari makin sempitnya lahan pertanian karena digunakan untuk pemukiman ataupun kegiatan industri lainnya. Banyak diantaranya yang beralih ke pekerjaan ke bidang industri. Yang keenam adalah unsur sistem religi. Sistem religi atau kepercayaan yang dianut masyarakat telah mengalami perubahan pada masa dulu dan masa sekarang, di mana masa dulu menganut sistem kepercayaan animisme, adalah kepercayaan terhadap kekuatan roh-roh. Ada juga yang menganut dinamisme, kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda. Namun sekarang, sebagian besar orang telah menganut agama yang mempercayai keberadaan Tuhan. Kemudian, unsur yang ketujuh, unsur yang terakhir adalah kesenian. Kesenian meliputi seni tari, suara, lukis, seni pahat, seni musik, seni rias, dan seni drama. Bentuk-bentuk seni ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan perjalannya waktu dan juga modernisasi. Nah, kita lanjut ke konsep dasar yang selanjutnya, yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat tergolong menjadi 3 perubahan. Yang pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Kemudian perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Dan juga ada perubahan yang berpengaruh besar dan juga yang berpengaruh kecil. Perubahan evolusi dan revolusi adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Revolusi menyangkut seluruh sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan karena revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya, dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Ciri khas revolusi, perubahan revolusi ciri khasnya antara lain yang pertama adalah perubahan berlangsung secara cepat. Yang kedua, berskala besar karena menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan. Yang ketiga, terjadi tanpa direncanakan sebelumnya. Yang keempat, sering diikuti kekerasan. Yang kelima, sering menimbulkan konflik. Perubahan evolusi, selanjutnya perubahan evolusi, merupakan perubahan yang berjalan lambat dan memerlukan waktu yang lama untuk mengalami perubahan budaya. Umumnya perubahan evolusi berupa suatu rentetan perubahan kecil yang mengikutinya secara lambat. Perubahan yang evolusi terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi lingkungan sekitar. Adapun ciri khas perubahan evolusi antara lain, yang pertama adalah memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, perubahan berskala kecil. Yang ketiga, terjadinya perubahan tidak disadari oleh masyarakat. Yang keempat adalah tidak menimbulkan konflik dan kekerasan. Kemudian perubahan selanjutnya adalah perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan umumnya perubahan yang dikehendaki, diperkirakan, direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa kesengajaan atau tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan. Kemudian, tipe perubahan yang ketiga adalah perubahan yang berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Perubahan berpengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh bagi berlangsungnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut terjadi pada unsur sosial budaya yang baku dalam masyarakat seperti struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, religi, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, perubahan yang berlangsung kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Perubahan tersebut
terjadi pada kelompok kecil atau satu unsur budaya yang tidak berarti bagi masyarakat. Terakhir adalah faktor penyebab terjadinya perubahan budaya. Faktor penyebab terjadinya perubahan budaya ada dua. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Di mana faktor internal itu mencakup bertambah dan berkurangnya penduduk. Faktor eksternal itu mencakup lingkungan, kemudian peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kita bahas bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk di suatu wilayah dapat mempengaruhi perubahan budaya, di mana adanya konsultasi dari masyarakat yang ingin mengadakan perubahan ataupun yang tidak ingin mengadakan perubahan. Kemudian, berkurangnya penduduk juga mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya masyarakat. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat, yang pertama itu adalah lingkungan. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik, seperti terjadinya bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain, yang mungkin menyebabkan bahwa masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua adalah faktor peperangan. Peperangan dengan negara lain menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat besar, baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakatnya. Negara yang menang akan memaksa negara-negara yang kalah untuk tunduk kepada negara tersebut, negara yang menang. Kemudian, faktor yang ketiga, pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Interaksi yang dilakukan antar masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya. Nah, itulah tadi paparan materi yang dapat saya sampaikan terkait geografi budaya, konsep dasar geografi budaya. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah mari kita sama-sama menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia agar kebudayaan kita tidak akan hilang lekang oleh zaman. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.